Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Bapak Ibu, kemarin ditemukan 40 bayi di permukiman Yahudi Kfar Aza. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yastin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana ada update terbaru dari channel Fakta Israel, di mana di sana ada pembahasan tentang 40 bayi yang menjadi korban kekejaman kelompok Hamas ya, di mana di antara bayi-bayi tersebut ada yang kepalanya itu hilang. Mungkin itu akibat pemenggalan dari kelompok Hamas. Dan sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Bapak Ibu, kemarin ditemukan 40 bayi di permukiman Yahudi Kfar Aza. Lokasinya 2 km dari perbatasan Israel dan Gaza. 40 bayi yang ditemukan ini, beberapa di antaranya dalam keadaan tanpa kepala atau terpenggal. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa rendahnya Hamas ini. Beraninya sama bayi. Apa salah bayi? Pipi sendiri aja nggak bisa. Mereka masih pakai popok. Jadi kesimpulannya, Hamas sangat biadab. Hamas adalah kelompok teroris. Hamas adalah penjahat terhadap kemanusiaan. Kita seharusnya menolak terorisme. Dan kita seharusnya membuka mata kita bahwa Hamas adalah teroris. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Itu singkat saja apa yang sudah kita dengar dari Fakta Israel terkait 40 bayi yang menjadi korban kekejaman kelompok Hamas ya. Dan kiranya dunia bisa membuka mata melihat bagaimana atau betapa kejamnya kelompok Hamas ini terhadap bayi-bayi yang memang bayi itu masih belum tahu apa-apa. Nah, masih belum mengerti apa-apa, bahkan ngomong aja belum bisa. Nah, jadi secara kemanusiaan, kalau kita melihat tindakan Hamas ini memang itu sudah melampaui batas ya. Dan mereka tidak punya hati nurani sama sekali. Jadi teman-teman, yang artinya bahwa kita menginginkan sebenarnya supaya di antara Israel dan Palestina ini cepat-cepat berdamai, supaya jangan ada korban selanjutnya. Itulah sebabnya kenapa Israel jadi ngamuk melihat tindakan Hamas ini yang memang tidak memakai hati nurani. Warga sipil diculik, bayi-bayi itu dijadikan sebagai korban pemenggalan mereka. Nah, jadi artinya mari kita mendukung perdamaian terjadi antara kedua negara ini. Karena kalau terus berlanjut peperangan ini, kita yakin bahwa akan semakin banyak korban jiwa, baik itu anak-anak maupun dewasa maupun yang lansia, itu akan menjadi korban peperangan mereka. Nah, jadi kita mau supaya hal itu bisa berhenti ya. Yang namanya peperangan itu pasti menimbulkan penderitaan, baik itu kelaparan maupun itu rasa sakit. Jadi itu pasti akan menimbulkan banyak hal yang membuat tersakiti banyak orang. Nah, jadi kita berdoa supaya orang lain bisa melihat betapa kejamnya kelompok Hamas ini. Jadi kalau ada orang angkat bicara dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas itu merupakan perjuangan untuk memerdekakan Palestina, maka seorang pejuang bukanlah bertindak demikian. Nah, seorang pahlawan tidaklah bertindak dengan tidak memakai hati nurani. Nah, jadi itulah sebabnya jangan sampai kita angkat bicara tanpa kita mengetahui masalahnya. Kenapa peperangan ini terjadi? Siapa yang memulainya? Coba kalau kita berpikir dalam hati kita ya.
apabila pada hari Sabtu itu tanggal 7 Oktober tidak melakukan serangan terhadap Israel, maka percayalah bahwa Israel juga tidak akan menyerang balik. Tetapi karena dengan brutalnya kelompok Hamas menyerang Israel secara tiba-tiba, apalagi itu di hari suci orang Yahudi, maka itu merupakan hal yang membuat hati orang Israel jadi tersakiti, kecewa, sehingga menimbulkan dendam yang luar biasa dalam hati mereka, sehingga mereka juga kembali bertindak membalas dengan brutal. Nah, jadi kita tidak mau supaya peperangan ini terus berlanjut. Kita doakan supaya mereka ini benar-benar berdamai, dan hati pemimpin Hamas maupun Palestina dan juga pemimpin Israel itu dianugerahkan kedamaian dalam hati mereka oleh Tuhan. Jadi biarlah jangan sampai terus-menerus ada korban jiwa. Jadi itu yang perlu kita pahami, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang masih belum mengerti tentang probleman ini, yang selalu menyudutkan Israel dan menganggap bahwa Hamas itulah yang menjadi korban, Palestina lah yang menjadi korban. Mereka tidak berpikir bahwa bayi-bayi Yahudi saja, bayi-bayi dari pihak Israel saja itu sudah menjadi korban kekejaman kelompok Hamas. Mereka tidak berpikir sampai ke situ. Mereka memikirkannya hanya di pihak Palestina atau kelompok Hamas saja, dan mereka menganggap memuji apa yang dilakukan oleh Hamas di tanggal 7 Oktober itu, teman-teman. Nah, mereka mengatakan bahwa itu adalah perjuangan mereka. Jadi itu kalau orang tidak mengerti sejarah, tidak memahami akar masalah, sehingga ya ngomong sembarangan. Mari kita tetap mendukung mereka dalam doa, khususnya warga sipil, dan kiranya mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.